Juliusen Bremer selangkah lagi bergabung dengan Inter Milan dari Torino setelah kedua klub dilaporkan mencapai kesepakatan soal mahar transfer pemain asal Brasil tersebut seharga 30 juta euro plus tambahan. Hal ini diklaim oleh Repubblica, bahwa pihak Torino telah menyetujui proposal dari Nerazzurri sebesar 30 juta euro plus bonus untuk kesepakatan transfer pemain berusia 25 tahun tersebut. Jurnalis Italia, Alfredo Pedula juga melaporkan kalau Bremer segera bergabung dengan Inter setelah kedua klub menemukan kata sepakat senilai 30 juta euro plus bonus. Presiden Torino, Urbano Cairo akhirnya menepati janjinya untuk menjual Bremer ke Inter. Nerazzurri hanya perlu menyelesaikan formalitas sebelum meresmikan kedatangan Bremer ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas ini. Tujuan sekarang adalah membuat agar pemain berusia 25 tahun itu segera tersedia di skuad pelatih Simone Inzaghi untuk pelatihan dan uji coba selama pramusim. Hasrat Paris Saint-Germain mendapatkan Milan Skriniar masih sangat tinggi. Teranyar, PSG menimbang kemungkinan menawarkan striker muda mereka, Arnaud Calimuedo plus uang tunai untuk merayu Nerazzurri melepas Skriniar. Saga transfer bek asal Slovakia tersebut terus mengudara hingga pertengahan Juli ini dan belum ada kemajuan yang signifikan terkait kepindahannya dari klub. Skriniar disebut-sebut mau dijual demi memenuhi target keuangan Nerazzurri dan membiayai perekrutan pemain baru. Seperti yang dilaporkan media Prancis, RMC Sport, bahwa raksasa Paris itu sedang menjajaki berbagai cara untuk mencoba dan mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri terkait biaya transfer Milan Skriniar. Untuk mencoba dan mempermanis kesepakatan, mereka ingin menawarkan Arnaud Calimuedo, yang tampil sangat mengesankan selama musim lalu bersama RC Lens dengan status pinjaman. Dia sukses menorehkan 12 gol dalam 32 pertandingan di ajang Ligue 1. Akan tetapi, sikap Inter sudah sangat jelas sejak awal bahwa mereka hanya menginginkan uang tunai untuk kesepakatan Milan Skriniar demi menstabilkan finansial klub. AS Roma dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Paulo Dybala, dan mereka sekarang tengah menunggu tanggapan dari sang pemain. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa kubu Giallorossi secara resmi telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun senilai 24 juta euro atau 6 juta euro per tahun kepada mantan playmaker Juventus tersebut. Roma benar-benar serius ingin mengamankan tanda tangan La Joya dan telah melakukan langkah nyata untuk mencoba merealisasikan kepindahannya dengan status bebas transfer, dan sekarang menunggu keputusan dari sang pemain. Mengingat negosiasi Inter dengan Dybala telah berlarut-larut selama beberapa waktu, maka Roma pun memanfaatkan peluang tersebut untuk menikung Nerazzurri. Upaya Roma ini bisa membuat pemain berusia 28 tahun itu melupakan keinginannya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Namun, masih harus dilihat apakah sang pemain akan menyetujui tawaran dari Roma atau tetap ngotot menunggu Inter menuntaskan kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Kiper anyar Inter Milan, Andre Onana telah menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing dengan kiper utama Nerazzurri, Samir Handanovic untuk memperebutkan tempat di starting 11 tim asuhan Simone Inzaghi pada musim depan. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa penjaga gawang berkebangsaan Kamerun itu semakin pede untuk bersaing mengamankan posisi utama pada musim 2022-2023 setelah tampil impresif dalam 2 laga uji coba pramusim Inter melawan Lugano dan Monaco. Onana awalnya direkrut sebagai pengganti jangka panjang Handanovic di bawah mister gawang Nerazzurri, tetapi sang kapten itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di klub hingga musim panas mendatang dan tampaknya tidak ingin melepaskan posisinya dengan mudah. Pemain asal Slovenia itu ingin mempertahankan posisi starter, tetapi sekarang situasinya berbeda ketimbang musim lalu karena Onana dengan cepat menyesuaikan diri di skuad, sehingga diprediksi bakal terjadi persaingan sengit antara kedua kiper tersebut. Meski hanya masuk sebagai pemain pengganti, Onana mampu memberikan catatan apik, terutama saat menghadapi AS Monaco, dan ini bisa menunjukkan bahwa transisi tidak akan terlalu jauh. Bek legendaris Inter Milan, BP Bergomi menilai bahwa kembalinya Romelu Lukaku tidak hanya akan memberikan dampak penting bagi Nerazzurri di lapangan, di luar lapangan pun dia memberikan kontribusi yang sangat positif. Kembalinya Lukaku ke Inter dengan status pinjaman dari Chelsea merupakan salah satu bisnis transfer paling sensasional di musim panas 2022 ini, dengan pemain berusia 29 tahun itu pernah membuat dampak besar dalam 2 musimnya bersama klub sebelum kepergiannya yang mengejutkan pada musim panas tahun lalu. Kualitas mumpuni yang dimiliki pemain timnas Belgia itu jelas menjadi faktor utama yang membuat Nerazzurri bersedia menyambutnya kembali.
Namun, menurut Bergomi, kontribusi penting Lukaku tidak hanya di lapangan. Di luar lapangan pun juga merupakan sosok pemimpin yang mampu memotivasi rekan-rekannya bahkan mampu menyatukan skuad Nerazzurri. Saya sangat menyukai Romelu, kata Bergomi saat diwawancarai oleh media Italia, KS, seperti dilansir FC Internews. Dia adalah pemain yang mampu menyatukan grup dan menciptakan ikatan emosional di antara semua orang. Saya ingat ketika Inzaghi mengatakan kepada saya bahwa dia belum pernah bekerja dengan pemain seperti Lukaku. Pemain seperti Lukaku, Skriniar, Barella, dan Bastoni memiliki Inter di hati mereka. Tidak dilibatkannya Alexis Sanchez dalam 2 laga uji coba pramusim Inter Milan semakin menguatkan rumor yang mengatakan bahwa Sanchez kian dekat hengkang dari Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa kepergian pemain internasional Chili itu dari Nerazzurri hanya masalah waktu karena dia tidak mendapat panggilan untuk laga persahabatan melawan FC Lugano dan AS Monaco. Inter diklaim tengah menyiapkan tawaran penyelesaian kontrak kepada mantan penyerang Manchester United tersebut, dengan biaya pesangon sebesar 4 juta euro. Sanchez tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi untuk musim depan, dan kepergiannya pun dapat membantu Nerazzurri dalam mengurangi beban gaji pemain. Tidak hanya itu, dengan melepas Sanchez juga akan memungkinkan Inter untuk merampungkan transfer Paulo Dybala di bursa transfer musim panas 2022 ini. Pada musim lalu, dengan kehadiran Simone Inzaghi sebagai pengganti Antonio Conte membuat Sanchez mulai kehilangan tempat di tim inti Nerazzurri. Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, telah mengakui bahwa kembali ke Chelsea pada musim panas 2021 adalah sebuah kesalahan besar. Romelu Lukaku kembali ke klub pertamanya di Liga Inggris, Chelsea, pada musim panas 2021. Lukaku ditebus Chelsea dari Inter Milan dengan harga 97,5 juta pounds atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Akan tetapi, sejak kembali berseragam The Blues, Romelu Lukaku gagal tampil ciamik di Liga Inggris 2021-2022. Lukaku telah mengungkapkan bahwa kembali ke Chelsea adalah sebuah kesalahan besar. Tantangan terbesar dalam karir saya adalah musim ini, di sini. Saya pergi. Itu adalah kesalahan besar, kata Romelu Lukaku. Sekarang saya senang mengenakan jersey ini, tim tahu apa yang perlu kami lakukan. Itu akan menjadi tantangan besar musim ini dan kami harus terus seperti ini. Saya menyadari musim lalu ketika saya berada di Inggris, betapa pentingnya Inter Milan di dunia. Di bursa transfer musim panas 2022, Lukaku akhirnya berhasil kembali ke Inter Milan dengan status pinjaman selama 1 musim dari Chelsea. Inter dan Atalanta belum menyepakati struktur kesepakatan untuk kepindahan striker Andrea Pinamonti. Menurut media Sky Sport Italia, Nerazzurri dan Ladea masih harus menemukan kesepakatan tentang transfer, yang bisa berupa pinjaman dengan mengandung klausul kewajiban pembelian. Ladea terus mendorong kesepakatan dengan Pinamonti, dan sang pemain tampaknya juga setuju meskipun ada banyak tawaran dari klub lain. Tetapi sampai saat ini mereka belum mencapai kesepakatan dengan Inter untuk pindah. Pinjaman yang berisi kewajiban pembelian adalah salah satu kemungkinan yang terjadi dan telah diusulkan. Atalanta ingin kewajiban pembelian dikaitkan dengan kondisi tertentu seperti jumlah penampilan, sementara Nerazzurri ingin kewajiban pembelian tanpa syarat. Aspek lain yang belum diselesaikan antara kedua klub adalah keinginan Inter untuk memastikan bahwa ada klausul pembelian kembali dalam kesepakatan agar mereka tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depan Pinamonti.